Kalian, ini kalau mau keluar, keluar saja bareng, kita bubar. Kalau mau dilanjutkan silakan di dalam. Kalau mau keluar kita bubar bareng-bareng. Setuju? Sekalian tuh dikasih acara gratis, nggak menghormati saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait video yang viral, yaitu Gus Miftah. Yang dimana Gus Miftah ini kalau berceramah itu selalu yaitu menjelek-jelekkan saudara kaum muslimin. Ya tentunya seperti ya Wahabi ini adalah musuh Ahlus Sunnah. Dan beberapa video juga Gus Miftah ini kalau berceramah ya teman-teman itu selalu marah-marah, bahkan ya itu ucapannya itu tak terkontrol, itu ucapan-ucapan yang kotor. Tentunya ya teman-teman ya, orang-orang dari Aswaja ini kenapa banyak yang ngaji kepada ustadz-ustadz salafi. Jadi ini sudah dipastikan ya teman-teman bahwasanya banyak ya orang-orang Aswaja NU itu yang hijrah ke manhaj salaf ya teman-teman. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya ala itu orang-orang awam, oke, tidak masalah ya. Kalau orang-orang awam dari kalangan Aswaja itu yang ngaji di manhaj salaf, kalau mereka ini ya ketika memiliki anak ataupun keturunan pastinya akan dipondokkan di pesantren-pesantren yaitu salafi. Nah teman-teman, nah seperti itu kan. Jadi jangan meremehkan ya tentang terkait masalah ini. Dan bahkan ya yaitu Gus Kausar itu mengajak yaitu orang-orang Aswaja untuk introspeksi diri. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu video dari Gus Miftah. Lah Islam sekarang pakai Indonesia itu namanya Islam Ahlus Sunnah. Oh jangan, musuhnya kita Wahabi. Saya sering ngapain, sering ditafsirkan, sering kesak-kesakin. Lah Wahabi di Indonesia itu identik dengan PKS. Pilih orang yakin kok itu harus PKS. Soalnya ya cuma jauh aku dari konaktor karo Wahabi Islam. Aku ngomong aja boleh. Aku kalau RGI sih salah. Apa yang Wahabi Islam? Nah teman-teman, nah seperti itu ya. Jadi Gus Miftah ini ya itu ceramahnya ya seperti itu, yaitu selalu menjelek-jelekkan kelompok Salafi Wahabi yang identik dengan suka mengkafir-kafirkan gitu ya teman-teman. Nah padahal Gus Miftah sendiri itu tidak pernah yaitu duduk di majelisnya ustadz-ustadz yang dituduh sebagai Wahabi yang suka mengkafir-kafirkan. Nah coba mari kita lanjutkan video selanjutnya ya. Di sini jamaah pengajian berisik tidak mau dengerin ceramah Gus Miftah. Ya, jadi Gus Miftah ini marah karena jamaahnya itu berisik tidak mau dengerin ceramahnya Gus Miftah. Lawang ceramahnya isinya guyonan ya teman-teman ya. Berbeda dengan ya ustadz yang dijuluki Gus Miftah ini sebagai Wahabi ya. Itu kalau berceramah itu jamaahnya itu tenang ya, mendengarkan gitu. Ya kita bisa lihat sendiri lah teman-teman ya. Oke, mari kita lanjutkan videonya. Kalian, ini kalau mau keluar, keluar saja bareng, kita bubar. Kalau mau dilanjutkan silakan di dalam. Kalau mau keluar kita bubar bareng-bareng. Setuju? Sekalian tuh dikasih acara gratis, nggak menghormati saya. Kalau memang nggak mau mendengarkan saya, oke kita bubar bareng-bareng. Aku nggak rugi kok. Tapi saya itu selalu berprinsip, saya akan menghormati siapapun yang berbicara. Kalau pola kamu, budaya kamu seperti itu, tak jamin kamu nggak akan pernah jadi orang besar. Mental kamu itu mental kere tahu. Jadi ini ya suatu perkataan yang menyakitkan ya. Jadi perkataan yang menghina. Jadi mental kamu itu mental miskin gitu ya. Ya kalau jamaahnya itu berbicara, ya kan bisa ditegur dengan baik-baik ya, dengan etika, dengan sopan santun. Jadi untuk fokus ya ngaji gitu. Ini bukan, ini malah ya mentalnya dijatuhkan ya teman-teman ya. Yaitu seperti kamu itu mentalnya mental miskin gitu ya. Gak akan jadi orang sukses gitu ya. Salah satu mental kere itu siapa? Ada orang ngomong, kamu malah wirawiri, sok penting. Makanya saya bilang, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Saya itu tersinggung Pak, kalau kita ngomong begini, saya ngomong sama pejabat, sama Pak Jokowi didengarkan, saya diundang dibayar mahal. Saya datang ke sini gratis, kamu malah wirawiri kayak sok penting. Nah teman-teman, jadi kita bisa melihat ya, bagaimana kualitas yaitu dakwahnya Gus Miftah ini. Ya pantesan ya teman-teman ya, dari kalangan Aswaja NU ini banyak yang hijrah ke manhaj salaf, yaitu ya ikut ngaji di kajian ustadz-ustadz salafi. Tentunya mereka itu haus dengan ilmu ya, pengen ngerti sendiri. Oh ini toh yang dijuluki Wahabi ya. Bahkan ada satu ya netizen yang pernah berkomentar ya teman-teman, dulunya itu benci banget dengan
ya, yaitu Wahabi katanya ya. Padahal ya itu hanya julukan-julukan ya oleh orang-orang yang tidak suka dakwah sunnah ini. Jadi mereka itu membenci Salafi yang dituduh sebagai Wahabi. Tapi ternyata ketika sudah mengetahui, pengen tahu sendiri, ternyata ya kajiannya itu nggak ada yang kajian ketawa-ketawa seperti itu ya teman-teman. Jamaahnya semua diam dan mendengarkan ustadz ketika menyampaikan ilmu-ilmu agama Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya berbeda dengan Gus Miftah ini ya teman-teman. Kita bisa melihat cara penyampaiannya itu bagaimana. Ketika jamaahnya itu berisik, ketika jamaahnya itu worowiri ya. Nah ini cara menegurnya itu dengan perkataan-perkataan yang menjatuhkan mental jamaahnya ya. Dengan perkataan mental kamu tuh mental kere, mental miskin. Jadi kalau kamu seperti itu, kamu tidak akan menjadi orang sukses. Dan saya ini kalau diundang oleh Pak Jokowi ya ceramah ya, Pak Jokowi gitu mendengarkan gitu teman-teman, dan dibayar mahal. Ya itu ya teman-teman ya, yang dicari ya seperti itu, bayarannya mahal teman-teman. Nah Gus Miftah ini marah mungkin karena nggak dibayar ya teman-teman. Nah ini ada juga video ya teman-teman ya tentang terkait Gus Miftah ya. Ketika pengajian mic-nya itu mati ya, mic-nya itu nggak ada suaranya gitu ya. Ini marah-marah dan ya seperti itulah ya teman-teman. Coba mari kita simak videonya. Kenapa wong ngomong Jawa sing alus melu mati ki lho. Pun Mbah, arek-arek. Kopiku kuwi tak ajar kowe. Iki lancak. Nah teman-teman, jadi seperti itu kan ya, ceramahnya itu isinya ya seperti itu. Kalau nggak dagelan ya marah-marah, emosian ya. Tentunya kita sebagai kaum muslimin ini sudah tahu ya bagaimana kualitas yaitu Gus Miftah ini ketika menyampaikan yaitu ilmu-ilmu agama. Ini sangat penting sekali teman-teman ya. Dan bahkan saya akan tampilkan video ya dari Gus Kausar, yang dimana Gus Kausar ini mengakui bahwasanya ya kenapa saudara-saudara Aswaja ini NU banyak yang ikut ngaji di Salafi. Jadi kalian itu harus introspeksi diri, jangan suka yaitu ya menjelek-jelekkan Wahabi. Introspeksi diri. Ini perkataan dari Gus Kausar. Coba kita teman-teman, tentunya ini adalah suatu nasihat dari Gus Kausar yang menampar yaitu para santri ya teman-teman, ketika ya mereka itu ngajinya nggak didengar ya teman-teman, ataupun seperti Gus Miftah ini ya. Jadi kaum muslim ini sudah mulai cerdas ya. Mereka itu ingin ngaji ya kepada Gus ataupun kepada Kiai. Tapi ngajinya bagaimana teman-teman? Apakah isinya ya guyonan, isinya sholawatan yang seperti itu? Nah tentunya ya saudara-saudara kita dari Aswaja itu ya banyak yang hijrah ke Salafi itu memang kebanyakan dari Aswaja teman-teman. Ya mereka itu ingin menimba ilmu dari ustadz-ustadz Salafi yang bermanhaj salaf. Ya mereka itu ya katanya ketika duduk di majelis ilmu ustadz Salafi itu ya teman-teman, itu yang mengatakan bahwasanya oh ternyata kajiannya enak ya, yaitu sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran. Kok berbeda ya dengan ngaji di sana gitu, yang isinya itu saja. Apalagi kalau ada pengajian yang sholawatan, ya isinya ya sholawatan diiringi dengan musik, lalu kemudian ada sebagian kaum muslimin yang jogetan. Jadi hati itu merasa bimbang ya. Nah pada akhirnya mereka itu hijrah ke manhaj salaf ya teman-teman. Nah maka dari itu Gus Kausar ini menyampaikan ya, menasihati ya kepada orang-orang Aswaja agar introspeksi diri, ngaca. Kenapa ya mereka itu orang-orang Aswaja itu ya berpindah yaitu ngaji ke sebelah. Nah seperti itu teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.